Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita patut bersyukur kalau saat ini kita masih bisa berjumpa dalam ibadah doa. Dan sekalipun kita berjumpa secara online, tetapi jikalau kita masih dapat beribadah kepada Tuhan, kita tahu itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Mazmur pasal 72 yang akan kita bahas ini, itu adalah mazmur yang ditulis oleh Salomo, yang isinya adalah doa bagi raja. Harapan yang dinaikkan kepada Tuhan bagi raja. Nah, doa yang seperti apa yang dinaikkan kepada Tuhan di dalam mazmur ini? Mari kita akan pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu, kita akan mendapati bagaimana pemazmur menaikkan doa di hadapan Tuhan agar raja diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk memimpin bangsanya dengan keadilan. Sebab ketika keadilan itu dipakai, keadilan itu diterapkan, keadilan itu yang menjadi karakteristik raja dalam memerintah, maka bangsa yang dipimpinnya akan mengalami damai sejahtera dan keadilan. Kita bisa lihat itu Bapak Ibu di ayat yang pertama, Mazmur berdoa, "Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa-bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran." Kita melihat ada damai sejahtera dan ada kebenaran ketika raja itu memerintah dengan penuh keadilan. Dan bahkan Bapak Ibu dikatakan kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Yang pemazmur harapkan biarlah Tuhan, Raja, bertindak dalam keadilan, menunjukkan keadilannya dengan menolong orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang yang miskin, dan meremukkan pemeras-pemeras. Ayat yang kelima berkata, kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Yang diharapkan dengan adanya keadilan yang menjadi karakteristik raja dalam memimpin bangsanya, maka bangsa itu akan dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sebab itu di ayat-ayat selanjutnya kita melihat bagaimana pemazmur berharap Tuhan, biarlah ketika ada raja yang ideal seperti ini, pemerintahannya itu dapat berlangsung terus kokoh adanya. Ayat yang ke-8, pemazmur berdoa kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, doa dari pemazmur Tuhan, biarlah bahkan musuh-musuh, bahkan raja-raja, bahkan seluruh bangsa bisa sujud menyembah, menjadi hamba dari raja yang sedemikian adilnya, karena pemerintahannya itu akan membawa damai sejahtera dan kebenaran terhadap negeri, terhadap bangsa yang dipimpinnya itu. Dan jelas keadilannya itu yang dirindukan oleh pemazmur ditunjukkan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang yang lemah dan orang yang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya.
Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 menunjukkan inilah contoh raja yang adil, yang membawa damai sejahtera, yang membawa kebenaran terhadap bangsanya. Dia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Dia akan melepaskan orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Dia akan sayang kepada orang yang lemah, orang yang miskin. Dia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Dia akan menebus nyawa mereka. Sebab itulah akan ada damai sejahtera. Dan akan ada kebenaran di bangsa yang dipimpinnya itu. Dan sebab itu yang menjadi doa berikutnya dari pemazmur adalah, hiduplah ia, di ayat yang ke-15. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya raja yang seperti itu didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekahar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Bapak Ibu yang dihadapkan oleh pemazmur, biarlah raja yang demikian adil ini, dia didoakan senantiasa, bahkan dia diberkati, dan melaluinya negeri yang dipimpinnya pun juga akan diberkati. Dan setelah menaikkan doa-doanya itu, di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, pemazmur menaikkan pujian kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab perbuatannya itu ajaib. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan biarlah kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat kerinduan dari pemazmur ini. Dan jikalau kita melihat sampai ayat ini, seolah-olah Mazmur 72 telah selesai. Nah Bapak Ibu, tetapi pertanyaannya, siapakah yang dapat menggenapi doa yang seperti ini? Di ayat yang ke-8 dikatakan kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Siapa yang bisa menggenapinya? Ayat yang ke-11, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Siapa yang bisa menggenapinya? Di ayat yang ke-17 dikatakan, biarlah namanya tetap selama-lamanya. Siapakah yang bisa menggenapinya? Dan Bapak Ibu, ketika kita melihat sampai pada perjanjian baru, kita tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menggenapinya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya Maria itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah Maria itu menamai dia Yesus. Sebab Yesus itu akan menjadi besar. Yesus akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus Kristus itu tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan Yesus Kristus itu akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bahkan di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi anak domba Yesus Kristus itu akan mengalahkan mereka. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Bapak Ibu Saudaraku, mari dengan penuh ucapan syukur kita beriman dengan teguh bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah menyayangi kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita, dialah yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia yang memegang kendali atas seluruh yang terjadi di bangsa Indonesia. Dia yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Dan dia selalu dapat kita percayai. Mari dengan penuh iman percaya, kita maju terus, kita teguh, sebab kita tahu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyayangi kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita, dialah
Tuhan di atas segala Tuhan, dialah Raja di atas segala Raja, dialah Allah pemegang kendali atas bangsa Indonesia, dialah Allah yang memegang kendali atas seluruh situasi kondisi kehidupan kita, dan dia adalah Allah yang selalu dapat kita percayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.